Kandunganku kini sudah masuk minggu ke-28. Hari ini aku dan Mas Andra berencana untuk memeriksa keadaan kandunganku dan mencari tahu jenis kelamin kedua buah hati kami. Awalnya kami tidak mau mencari tahu, biar nanti menjadi kejutan. Namun Bunda Lucy dan Ayah Aga sudah tidak sabar ingin tahu jenis kelamin cucu mereka. Jadi untuk membahagiakan hati mereka, kami pun memutuskan untuk mencari tahu. Aku sendiri berharap aku akan memiliki bayi kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Pasti mereka akan sangat menggemaskan. Yang satu tampan seperti Mas Andra dan yang satu lagi akan cantik seperti Maryam. Sudah siap? Mas Andra memelukku dari belakang. Tangannya membelai perutku yang sudah sangat besar dan tentunya sudah sangat berat untuk kubawa-bawa. Tak jarang Mas Andra menatapku dengan tatapan sedih. Mungkin dia sedih karena harus melihat istrinya ini tiap hari membawa beban yang berat kemana-mana. Mau pakai sepatu yang mana? Tanya Mas Andra yang sudah melepaskan pelukannya. Yang mudah dipakai saja, jawabku. Aku mendudukkan tubuhku di pinggiran kasur. Saatnya berjuang untuk memakai kaos kaki. Semenjak kandunganku semakin membesar, aku sangat kesulitan untuk memakai kaos kaki. Tak jarang aku sampai harus banjir keringat, sebab aku cukup kesulitan untuk menjangkau kakiku sendiri karena terhalang perutku. Kalau terlalu dicondongkan ke depan, perutku akan terasa sakit, jadi tak jarang Mas Andra lah yang akan memakaikan kaos kaki itu di kedua kakiku. Tapi kalau Mas Andra sedang bekerja aku sendiri yang akan berjuang. Aku tidak berani meminta bantuan Mbok Darmi. Biar aku pakaikan. Mas Andra mengambil alih kaos kaki yang ada di tanganku lalu berjongkok tepat di depan kakiku. Namun sebelumnya dia menyeka dulu keringat yang membasahi keningku. Kaos kaki belum sukses terpakai tapi keringat dingin sudah membanjiri kening dan tengkukku. Itulah sebagian suka dukanya ibu hamil. Aku memperhatikan wajah Mas Andra yang terlihat begitu serius saat memakaikan kaos kaki di kakiku. Dulu kegiatan ini selalu dia lakukan dengan Maryam. Maryam belum mampu menggunakan kaos kaki sendiri. Dia pun belum mampu mengikat tali sepatunya sendiri. Tapi lucunya dia sangat suka memakai sepatu bertali. Dia selalu menggeleng kalau aku suruh memakai sepatu yang tidak bertali. Maryam mau yang warna pink Mama Nay, yang ada talinya. Nggak mau yang itu nggak ada talinya. Itulah yang selalu dia katakan. Jangan melamun. Mas Andra menyentil keningku, menyadarkan aku dari bayangan tentang Maryam. Aku tersenyum, kutatap kedua kakiku yang sudah terbungkus oleh kaos kaki plus flat shoes berwarna putih. Makasih, ucapku, cuma makasih aja. Mas Andra menatapku dengan tatapan jahil. Dia mendekatkan wajahnya ke arah wajahku, morning kiss. Aku langsung mendorong wajahnya agar menjauh dari wajahku. Kan udah tadi, masa minta lagi, lagian sekarang kan sudah jam 9, gerutuku. Dia terkekeh geli, jam 9 itu masih masuk ke dalam kategori waktu pagi. Kalau sudah melewati angka 10 baru masuk kategori siang. Sayang. Setelah itu dia langsung mengecup pipiku. Aku mencintaimu, ucapnya tepat di samping telingaku. Sudah lebih dari 3 kali Mas mengatakan itu. Aku menunjukkan 3 jari tangan kananku ke arahnya. Benarkah, perasaan baru yang pertama di hari ini? Jangan pura-pura pikun. Tadi saat bangun salat malam Mas mengatakan itu. Saat pulang dari masjid juga Mas mengatakan itu. Dia membawa tubuhku ke dalam pelukannya. Kamu menghitungnya, ya? Menghitung? Untuk apa aku menghitung itu? Nggak ada kerjaan banget. Emang kamu nggak punya kerjaan, kan? Aku langsung melotot kesal. Mas Andra. Bercanda, sayang. Kerjaan kamu tentunya lebih banyak dibandingkan aku. Setiap hari kamu harus membagi makanan yang kamu makan dengan buah hati kita. Setiap hari kamu harus membawa mereka kemana-mana. Rela menahan rasa pegal di pinggangmu dan harus rela tidur tidak nyenyak. Mas Andra menarik napas dalam-dalam. Andai Allah mengizinkan posisi kita dibalik, aku rela untuk menggantikanmu. Namun itu tidak mungkin terjadi. Akan sangat aneh kan kalau aku hamil?
Yang aku langsung terkekeh geli. Aneh banget. Jangan sampai. Aku nggak mau punya suami yang bisa hamil. Aku meraih tangan Mas Andra, menggenggamnya erat. Aku ikhlas menjalani ini semua. Lelahku dan sakitku kelak akan Allah ganti dengan kehadiran dua buah hati yang insya Allah akan menjadi penyejuk hati kita. Mas Andra tersenyum. Iya, kelak rasa lelahmu dan sakitmu akan Allah ganti dengan kehadiran mereka. Tapi, aku masih menunggu lanjutan dari ucapan Mas Andra. Namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Membuatku keheranan. Tapi apa, Mas? Mas Andra langsung menggeleng. Tidak apa-apa, ayo. Kita harus segera ke rumah sakit. Aku pun mengangguk. Namun, sebelum ayam pergi ke rumah sakit kami singgah dulu di tukang bubur. Sebenarnya kami sudah sarapan. Tapi tetap saja aku merasa lapar saat melihat gerobak bubur Mang Ojan. Jadilah hanya aku yang memesan bubur Mang Ojan, karena Mas Andra bilang ia masih kenyang. Mas beneran gak mau pesen? Tanyaku saat bubur sudah tersaji di atas meja. Mas Andra menggeleng. Coba punya aku. Sesuap aja. Aku memintanya untuk membuka mulut. Dia menolak dengan lembut. Aku masih kenyang. Kamu saja ya. Sini aku suapin. Aku bisa makan sendiri. Cepat-cepat aku langsung menyuapkan bubur itu ke dalam mulutku. Aku suka Mas Andra menyuapiku, tapi tidak di tempat umum. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menjalani pemeriksaan. Kata dokter, keadaan kandunganku sangat baik. Mereka tumbuh dengan sehat di dalam sana dan dokter juga mengatakan kalau aku dan Mas Andra akan memiliki bayi kembar sepasang. Sungguh demi apapun aku sangat senang mendengarnya. Namun sepertinya tidak dengan Mas Andra. Tidak ada senyuman yang menghiasi wajahnya. Mas kenapa? Apa Mas tidak senang kalau kita akan memiliki bayi kembar sepasang? Mas Andra menggeleng. Dia mengecup perutku dan berucap, Papa menyayangi kalian. Ayo kita belanja keperluan kalian. Aku langsung tersenyum lebar. Beneran Mas hari ini kita kan belanja? Mas Andra mengangguk. Boleh beli tempat tidur? Dia mengangguk lagi. Boleh beli stroller? Mas Andra kembali mengangguk. Beli lemari? Boleh, sayang. Semuanya boleh kamu beli. Aku berseru senang. Dari usia kandungan 6 bulan aku terus merengek padanya untuk diizinkan belanja calon baby. Namun Mas Andra selalu menolak dengan alasan nanti saja pesan online karena lebih efisien. Mana asyik pesan online, aku ingin langsung belanja di mall. Tidak mau lewat online. Sepanjang perjalanan menuju mall aku terus mengoceh ingin membeli banyak barang dan Mas Andra dengan sabarnya akan meladeni setiap ucapanku. Sesampainya di mall, aku ingin segera menuju tempat barang-barang baby dijual tapi Mas Andra menolak. Dia malah mengajakku terlebih dulu ke tempat makan. Dia bilang aku harus makan siang dulu karena kalau sudah belanja aku pasti lupa makan. Mau tidak mau akhirnya aku pun menurut. Mas, beli kasurnya yang dipisah atau disatuin? Tanyaku sambil menunjuk tempat tidur bayi. Yang disatuin aja kali ya, harganya lebih murah. Aku yang bertanya dan malah aku sendiri yang menjawab. Mas Andra menggeleng, kita beli yang dipisah saja, tapi jatuhnya lebih mahal. Tidak apa-apa, cuma selisih 500.000, kan? Tanya Mas Andra setelah melihat harga kedua tempat tidur bayi yang aku pilih. Aku mengangguk patuh. Tidak terasa waktu asyar akan tiba. Mas Andra memintaku untuk berhenti belanja. Awalnya aku tidak mau, aku ingin terus belanja. Rasanya masih banyak yang belum aku beli. Namun ketika aku dan Mas Andra ke kasir dan semua barang yang telah kami pilih dihitung, aku terperangah saat mendengar nominal yang harus Mas Andra bayar. Totalnya Rp. 23.457.000. Ya Allah, apa saja yang telah aku beli? Kenapa mahal sekali? Aku menoleh ke arah Mas Andra yang hanya tersenyum. Maaf ya Mas, aku kira nggak nyampe puluhan juta. Ucapku menyesal. Seumur-umur baru kali ini aku belanja sampai puluhan juta. Biasanya paling besar cuma sampai 2 juta saja. Tidak apa-apa, ucap Mas Andra sambil membelai pucuk kepalaku.
tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Insya Allah nggak akan aku ulangi lagi. Kalau aku ulangi lagi, bisa-bisa tabungan Mas Andra untuk melanjutkan pendidikannya terkuras habis. Kata Mas Andra, setelah aku melahirkan nanti dia akan melanjutkan pendidikannya di bidang spesialis mata. Sebenarnya Bunda dan Ayah Aga sudah menawarkan untuk membayar biaya pendidikan Mas Andra, tapi Mas Andra menolak. Dia ingin membiayai pendidikan spesialisnya dengan uangnya sendiri. Benar-benar suami idaman. Meskipun punya kedua orang tua super kaya, tapi Mas Andra tidak mau berpangku tangan. Gara-gara belanja seharian, malamnya kaki dan pinggangku sakit semua. Mas, kakiku sama pinggangku sakit, ucapku mengadu padanya. Semenjak usia kandunganku 25 minggu, aku semakin manja kepada Mas Andra. Kalau merasa sakit aku pasti langsung mengadu padanya. Padahal aku sudah sering memperingatkan diriku sendiri agar tidak manja. Namun ternyata tidak bisa. Aku lupa mengingatkanmu, seharusnya 1 jam sekali kamu harus duduk untuk mengistirahatkan kakimu agar tidak pegal. Tapi saat di mal kamu malah terus mondar-mandir kayak gangsing. Aku menoleh ke arahnya. Ya Allah Mas, masa aku disamain sama gangsing? Gerutuku kesal. Mas Andra tertawa geli. Terus kamu mau aku samain kayak apa? Song Hye Kyo, jawabku asal. Tawa Mas Andra langsung berhenti. Dia menatapku dengan tatapan bingung. Song Hye Kyo, apa itu? Aku menggaruk pipiku saat aku sadar kalau tadi aku baru saja menyebutkan nama artis Korea yang cantiknya luar biasa. Bahkan Mas Andra tampak kesulitan menyebut namanya. Membuatku ingin tertawa tapi tidak berani. Bukan Mas. Aku mau tidur. Pinggang aku udah nggak sakit. Kok? Aku langsung merebahkan tubuhku. Jangan rebahan dulu. Aku mau membalurkan minyak ini di kakimu. Baru nanti kamu boleh tidur. Aku menurut. Mas Andra membalurkan minyak yang punya aroma segar dan terasa hangat di kakiku. Setelah itu dia menaruh bantal di bawah kakiku. Itu bertujuan untuk kembali memperlancar peredaran darah di kakiku. Mas mau kemana? Tanyaku saat Mas Andra bukannya ikut tidur denganku tapi malah mau keluar dari kamar. Aku mau ngambil air minum, ucap Mas Andra sambil mengambil teko yang ternyata sudah kosong airnya. Aku, Ria dan Mas Andra pun menghilang di balik pintu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Mas Andra tidak kunjung kembali ke kamar dan aku tidak kunjung dapat memejamkan mataku. Sebenarnya Mas Andra itu ngambil air apa masak air sih? Kok lama? Akhirnya aku memutuskan untuk menyusul Mas Andra ke dapur. Aku sengaja berjalan pelan agar Mas Andra tidak mendengar langkah kakiku. Aku ingin mengejutkannya. Apa-apaan kamu, Andra? Seketika langkah kakiku terhenti saat aku mendengar bentakan Ayah Aga kepada Mas Andra. Apa yang terjadi? Kenapa Ayah Aga membentak Mas Andra? Tak lama aku mendengar suara tangisan Bunda Lucy dan Mas Andra terus-terusan mengucapkan kata maaf. Maaf untuk apa? Kenapa Ayah Aga membentak Mas Andra dan kenapa Bunda Lucy menangis? Kamu kemanakan otakmu saat memutuskan itu semua, hah? Ayah Aga kembali membentak Mas Andra. Kenapa kamu tidak memberitahu Bunda dan Ayah tentang hal itu? Hingga Bunda dan Ayah harus tahu dari Wirlan? Kamu anggap apa Bunda dan Ayah? Maafkan aku, kalau aku tidak menyetujui hal itu, Naila akan dipenjara selama 15 tahun. Kita bisa memperjuangkannya di pengadilan. Tidak bisa Bunda, buku diari yang pihak kepolisian temukan di kamar Naila akan sangat memberatkan Naila. Andai buku diari itu tidak ada, kita akan bisa membela Naila di pengadilan. Mas Andra menghentikan ucapannya. Aku hanya mampu terdiam, mendengarkan apa yang kini tengah mereka bicarakan di belakangku. Tapi tidak dengan menukar kebebasan Naila dengan buah hati kalian. Mataku membulat sempurna, aku langsung membekap mulutku. Seketika rasa takut menghantam hatiku. Naila tidak mungkin rela memberikan buah hatinya. Naila harus melakukannya karena kalau tidak, Tante Yanti akan kembali mengangkat kasus Maryam di pengadilan. Inilah pilihan terbaik yang harus aku ambil.
Andai aku tetap egois dengan membiarkan Naila di penjara, Naila tetap akan berpisah dengan buah hatinya karena di lapas, ibu dan anak hanya diperbolehkan tinggal bersama selama 2 tahun. Setelah itu si anak harus diberikan kepada pihak keluarga. Bunda dan ayah pasti tidak akan relakan kalau harus melihat Naila di penjara, melewatkan masa kehamilannya di lapas, melahirkan di lapas, membesarkan buah hatinya selama 2 tahun di lapas. Ya Allah, aku sungguh tidak menyangka kalau hal semenyakitkan ini akan terjadi padaku. Mereka akan mengambil buah hatiku, mereka tidak akan mengizinkan aku untuk membesarkan mereka. Tidak, aku tidak akan sanggup menyerahkan kedua buah hatiku kepada orang lain. Aku ingin membesarkan mereka dengan kedua tanganku sendiri. Aku tidak akan menyerahkan mereka pada siapapun. Mereka bayiku, mereka harus tinggal bersamaku. Tidak ada yang berhak mengambilnya dariku.